Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kelompok kami terdiri dari saya, Aneng Anissa Tiara, dengan nomor NPM 211-02096. Yang kedua ada Augustari dengan nomor NPM 11002-523 dan Sebi Abdul Aziz nomor NPM 1002500. Hakikat ilmu pengetahuan, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan iptek. Slide selanjutnya. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu, kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-ilma yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk mengetahui suatu hal yang ada. Selanjutnya. Menurut Salam, sebagaimana dikutip oleh Suwaidi, bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Selanjutnya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Zaman pra-Yunani kuno, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Zaman Yunani kuno, Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani memiliki sikap senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Zaman abad pertengahan, para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiahnya berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal Roger Bacon dan Copernicus. Zaman modern ditandai dengan adanya pertemuan di bidang ilmiah. Isaac Newton dengan pertemuan teori gravitasi, J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron. Zaman kontemporer ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, contohnya penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai yang pertama, nilai ketuhanan. Iptek yang ada harus dipertimbangkan maksudnya serta dalam pengolahannya harus dengan pelestarian. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Dalam mengolah iptek harus dengan cara-cara yang beradab.
harus berdasarkan pada kesejahteraan umat manusia, serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai pengetahuan. Iptek hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat ada kerakyatan. Pengembangan iptek harus demokratis, memiliki sikap untuk dikaji ulang maupun dengan penemuan teori lainnya. Dan yang kelima, nilai dalam pengembangan iptek itu menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Nilai yang selanjutnya yaitu ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda, yakni 1. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang Pancasila sebagai paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. 1. Kapitalisme menyebabkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga ada konsumerisme, menyebabkan Indonesia dalam pengembangan iptek menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi kepada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Hubungan iptek dengan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 43. Nas tersebut merupakan bukti bahwa Islam juga merupakan pedoman utama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Islam, teknologi berfungsi sebagai alat untuk memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas manusia, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Lalu ada alat untuk kemajuan dakwah dan kemajuan Islam, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Dan sebagai sarana untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam Quran Surat Fussilat ayat 53. Contoh penerapan iptek dalam ekonomi Islam adalah 1. Pembayaran ZISWAP secara online, dan yang kedua penggunaan aplikasi BSI Mobile untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Kesan saya selama kuliah pertama sampai sekarang adalah sangatlah banyak ilmu yang diberikan kepada saya, khususnya kepada teman-teman saya, dan sangatlah menyenangkan dosennya yang sangat kekinian sehingga proses belajarnya tidak membosankan, seru deh pokoknya. Pesannya adalah tetap pertahankan cara mengajarnya yang asik seperti ini. Tapi teman-teman, ada satu permintaan dari Bapak dosen mata kuliah Pancasila adalah tugasnya jangan banyak-banyak, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum